Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahla Tia Farha, NPM 1911090157 dari kelas Fisika 5D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan penelitian terbaru di fisika material. Seperti yang kita ketahui bahwa material atau bahan komposit terdiri dari logam, polimer, keramik, dan komposit. Komposit berasal dari kata kerja to compose yang berarti menyusun atau menggabung. Secara sederhana, material komposit berarti bahan gabungan dari dua atau lebih bahan yang berlainan. Menurut Matthews 1993, definisi komposit merupakan suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material pembentuknya melalui campuran yang tidak homogen, di mana sifat mekanik masing-masing material pembentuknya berbeda. Kemudian yang pertama matriks. Matriks merupakan material utama dari suatu komposit yang menyelubungi bahan penguat. Matriks memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama mentransfer tegangan ke serat. Yang kedua, membentuk ikatan koheren permukaan matriks atau serat. Yang ketiga, melindungi serat. Yang keempat, memisahkan serat. Yang kelima, melepaskan ikatan. Dan yang terakhir, yaitu tetap stabil setelah proses manufaktur. Kemudian yang kedua ada reinforcement, yaitu merupakan salah satu bagian dari bahan utama dari komposit yang memiliki fungsi sebagai penanggung beban utama pada komposit. Selanjutnya, secara garis besar, komposit diklasifikasi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama komposit serat atau fibrous komposit, yang kedua ada komposit partikel atau particulate komposit, yang ketiga ada komposit lapis atau laminates komposit. Kemudian ada perkembangan penelitian fisika material. Yang pertama yaitu perlakuan serat coco fiber terhadap sifat mekanik material komposit. Pada penelitian ini, bahan penguat komposit tanpa perlakuan dan dengan perlakuan alkali serta persentase fraksi volume dan variasi ukuran panjang serat dengan orientasi serat lurus mempunyai pengaruh pada komposisi sifat mekanik komposit. Dapat dibuktikan dengan fraksi volume 30% serat dan 70% resin dengan nilai 6000 nm. Tegangan bending tanpa perlakuan nilai optimum berada pada 40% serat dan bending pada 30% serat, dan 70 resin serat dengan nilai 6366. Nah, oleh karena itu, serat sabut kelapa yang diperlakukan dengan NaOH selama 2 jam dengan perbedaan fraksi volume dengan arah orientasi serat lurus memberikan pengaruh terhadap peningkatan kekuatan bending komposit. Kemudian yang kedua ada serat jelatang sebagai penguat material komposit epoksi terhadap kekuatan tarik dan lentur. Pada penelitian ini, material komposit yang diproduksi dengan penguat serat jelatang pada fraksi volume 10%, 15%, dan 20% serat mempengaruhi kekuatan tarik. Fraksi volume serat bertambah, kekuatan tarik juga meningkat. Kekuatan tarik terbesar pada fraksi volume serat 20% dengan nilai 12,18 MPa. Kekuatan lentur bahan komposit resin epoksi berpenguat serat jelatang. Didapatkan hasil yang terbesar pada material dengan perbandingan 20% serat dengan hasil nilai kekuatan lentur sebesar 46,66 MPa dan nilai regangan lentur sebesar 0,023 mm. Kekuatan lentur terkecil pada komposisi sebesar 10% sebesar 44,38 MPa dan 0,018 mm untuk regangan. Kemudian yang tiga ada proses pengujian tarik dan pengujian daya serap air yang dilakukan pada material komposit serat rotan. Pada penelitian ini, untuk pengujian tarik didapatkan nilai maksimal yaitu 197,5505 N per meter kubik pada fraksi volume 30% epoksi, 70% serat terhadap tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Artinya, nilai kekuatan tarik komposit berpenguat serat rotan dengan matrik epoksi lebih tinggi dari standar BKI, yaitu 10 N per mm².
Nah, untuk pengujian daya serap air komposit serat rotan epoksi didapatkan nilai maksimal 2,71 gram pada fraksi volume 90%, epoksi 10%, serat dalam pengujian daya serap air, yang artinya komposit tersebut lebih sedikit dalam menyerap air. Yang keempat, ada kemampuan mekanis non fisis berupa kekuatan tarik, kekuatan bending, dan kekuatan impact dari komposit serat eceng gondok dengan matrik resin polyester. Pada penelitian ini, semakin panjang serat, maka harga impact akan semakin menurun, karena ikatan antara matriks dan serat akan semakin kuat sehingga serat akan patah pada garis patahnya. Kekuatan impact maksimum terjadi pada panjang serat 50 mm dengan kekuatan harga impact yaitu 0,02344. Ini merupakan daftar pusaka yang saya ambil dari beberapa jurnal. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.